Semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Indonesia telah lama mencita-citakan menjadi negara adil makmur. Salah satu cara menggapai tegakkan hukum dan keadilan. Bangkitlah Indonesiaku, jayalah selamanya. Negara kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kepadatan itu pula, menjadikan Indonesia memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Banyak dari mereka yang mengadu nasib di kota besar dengan harapan ingin sukses. Tetapi harapan mereka tidak sesuai dengan fakta yang ada. Mereka akhirnya memilih menjadi pengemis dan pemulung untuk menyambung kehidupan mereka. Meskipun begitu, mereka masih memiliki cita-cita, mimpi, dan harapan yang dapat mereka realisasikan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beginilah kehidupan kakek Asep dan cucunya Anissa yang serba kekurangan. Sehari-hari, ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun kondisi ekonomi yang serba kekurangan, cucunya tetap ia sekolahkan setinggi mungkin agar bisa menaikkan derajat kakeknya dan memiliki kehidupan yang layak. Ya, Cuk. Boleh kesini sebentar? Oh, boleh. Ada tuh bingung banget. Kenapa? Cicilan yang SPP sekolah kan belum dibayar. Bulan depan harus sudah lunas. Itu gimana ya? Duh, gimana ya, Cuk? Penghasilan kaki kan gak seberapa. Buat makan aja kadang aku minta ke tetangga. Apalagi buat bayar SPP. Apa adek harus keluar aja ya dari sekolah? Jangan deh, sekolah itu penting buat kamu. Nanti biar kaki yang bisa bicara buat mengasih SPP. Duh, gimana ya cara bayar biaya sekolah Anissa? Uang saja tak punya. Bagaimana kalau saya ambil aja buah nangka yang ada di sana? Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam, Kek. Tapi ada kabar baik buat kamu. Nah, kabar baik. Halo, selamat siang Bu. Ya, halo, selamat siang. Apakah siang ini Ibu ada di rumah? Ya, ada apa ya? Apakah saya bisa menemui Ibu siang ini? Karena ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Baik, segera temui saya di depan kamar. Sekarang juga. Baik, Bu. Jadi, apa yang mau kamu laporin sama saya? Baik, Bu. Saya akan melaporkan mengenai perkebunan yang Ibu miliki. Jadi, tidak sengaja saya menemukan orang kakek yang sedang mengintai sebuah pohon nangka yang sudah berbuah sangat lebat. Lalu apa yang dilakukan kakek itu? Yang saya lihat, seorang kakek itu menghitung jumlah buah yang ada di pohon nangka itu. Apakah dia mengambil buah? Saya belum melihat seperti mencuri buahnya, tetapi dari pakaiannya dan penampilannya, saya yakin bahwa kakek itu akan mengambil beberapa buah yang ada di pohon. Bagaimana kalau kita manipulasi aja? Dari yang besar kan kakek? Ide bagus, Bu. Saya setuju. Jadi apa rencana Ibu buat ke depannya? Bagaimana kalau kita manipulasi bahwa dia mencuri satu pohon nangka?
Berarti dari rencana ini saya yang menemukan seorang kakek itu sedang mencuri. Terus saya melaporkan ke ibu. Iya, kamu sebagai saksi matanya. Baik Bu. Nanti untuk hasilnya kita bagi 2. Baik. Saya akan menjalankan rencana ini. Tiba-tiba, polisi datang ke tempat kediaman kakek Asep dan menangkapnya. Saya dari pihak kepolisian, apakah benar Bapak bernama Bapak Asep? Ya betul. Bapak silakan ikuti kami karena Bapak dituduh sebagai pencuri salah satu kebun di kampung Bapak. Bukan. Ini kebun dari siapa? Silakan ikuti kami saja, mari Pak. Ya. Kakekmu dibawa kemana? Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Saya dari media Cibandung, Dek. Apakah betul Ade merupakan cucu dari kakek Asep? Iya, benar. Kakek yang saat ini sedang terjaring kasus sebuah ladang nangka. Benar. Saya ingin mewawancari Ade terkait kasus tersebut ya, karena Ade merupakan cucu dari kakek Asep. Apakah Ade bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kita mulai saja ya, Dek. Apakah benar kakek Ade mencuri seladang pohon nangka di salah satu pemilik di tempat ini? Memang benar kakek saya mencuri. Tapi hanya mencuri beberapa buah nangka saja. Itu tuduhan dari mana? Mohon maaf, Dek, saya mendapatkan ini dari media yang beredar. Jadi apa pembelaan Ade terhadap kasus tersebut? Bagaimana bisa media memberitakan seperti itu? Sementara kakek saya tidak mencuri sebanyak itu. Seperti itu dan menuduh keluarga saya dengan tidak benar. Dan media mendapatkan info tersebut dari hasil persidangan perdana kemarin. Jadi saya dari media Cibandung ingin mengusut tentang kebenaran tersebut. Jadi apakah Ade bisa menceritakan detailnya seperti apa? Yang saya inginkan hanya keadilan. Saya hanya ingin kakek saya bebas. Baik ya, terima kasih atas informasinya. Semoga dengan tayangnya berita ini bisa membantu dalam proses persidangan dari kakek Ade, dan saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Ade tetap semangat ya, dan tetap sabar dalam menjalani semua ini, deh. Terima kasih. Sementara itu, di suatu perguruan tinggi mengadakan aksi demonstrasi atas kasus ketidakadilan yang terjadi pada saat ini. Kalau boleh tahu Ade namanya siapa? Saya Kinan. Baik, Ade Kinan, boleh saya wawancari sebentar, deh? Boleh? Jadi pendapat Ade mengenai kasus yang sedang happening saat ini di Indonesia tentang perbandingan antara kasus Bapak Asep dengan para koruptor yang sedang naik daun ini seperti apa, Dek? Sebetulnya kalau dilihat dari kasusnya ya mungkin tidak bisa dibenarkan juga walaupun mencuri karena harus ditindaklanjuti. Tapi menurut saya mengenai hukumannya itu yang menurut saya belum betul gitu ya, masih kayak ada kesetimpangan. Menurut saya hukuman itu tidak pas gitu dengan peraturan yang berlaku, apalagi dibandingkan dengan para koruptor yang tadi Ibu sebut. Perbandingan itu menurut saya tidak benar lah. Baik, apakah menurut Ade para koruptor itu akan jerak dengan hukuman yang telah diberikan oleh pengadilan? Dilihat dari hukuman yang diberlakukan sih ya, menurut saya itu tidak terlalu mempengaruhi mereka ya, tapi mungkin balik lagi ke hati nurani mereka masing-masing. Apakah mereka masih mempunyai hati nurani mengenai hukum yang berlaku di Indonesia ini? Itu sih baik lagi diri sendiri, tapi saya lebih diharapkan sih lebih adil lagi sih sebetulnya hukum yang ini belum ini. Baik, kalau begitu ini pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan Ade kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini? Nah, untuk penegak hukum sendiri ya, menurut saya sih pesannya untuk hukum di Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi, maksudnya harus lebih adil lagi lah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi. Menurut saya peraturan ini harus benar-benar diberi keadilan yang setimpal gitu. Seperti mungkin kita kan mempunyai Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya itu harus diterapkan. Tidak ada kesetimpangan antara, jangan dilihat dari kasta atau bagaimana sih menurut saya. Baik, terima kasih Ade atas waktunya, dan silakan lanjutkan kembali demonya.
Ketika mereka tengah asik berbincang, tiba-tiba Selamat siang, kalian kami tahan atas tuduhan korupsi Dan manipulasi kasus pencurian kakek Asep. Ada apa ini? Ayo, kita ke kantor. Ya, itu dong. Wow, apa ya? Anda lihat polisi. Negara kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan.